الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا حقا حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jemaah salat subuh yang kami hormati. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tentang pelajaran sirah nabawiyah. Semoga dengan kita mempelajari sirah nabawiyah ini, darinya kita akan banyak mengambil faedah dan manfaat. Mengingat yang kita kaji ini adalah seorang utusan Allah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan kepada beliau wahyu yang pertama di saat usia beliau 40 tahun. Kemudian beliau berdakwah secara rahasia di kota Makkah, di masyarakat Quraisy. Masyarakatnya saat itu selama 3 tahun berdakwah secara rahasia karena masih sedikit pengikutnya, dan Rasulullah tidak mau menimbulkan kegoncangan suatu gejolak yang besar, karena apa yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah tauhid, mengajak manusia untuk menyembah Allah yang esa dan melarang perbuatan syirik, sementara keyakinan masyarakatnya berbuat syirik. Kemudian beliau berdakwah secara terang-terangan selama 10 tahun di Mekah, sehingga total dakwah beliau di Mekah, Bapak Ibu, itu 13 tahun. Karena mendapatkan ancaman yang serius dari para kafir Quraisy, maka Nabi diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Di Madinah, beliau sallallahu alaihi wasallam menghabiskan umurnya untuk berdakwah selama 10 tahun, hingga akhirnya beliau menemui Tuhannya, menemui Allah Subhanahu wa taala, wafat. Sehingga dakwah beliau di Madinah selama 10 tahun. Total dakwah beliau di Mekah dan di Madinah 23 tahun. Jadi Nabi kita ini, Bapak Ibu, adalah seorang dai yang pertama kali untuk umat ini, ya, imam pemimpin umat ini. Maka siapa saja yang mengajak orang ke dalam Islam tidak mengikuti perintah Nabi, ya, tidak menyeru dengan seruan apa yang dibawa oleh Nabi, maka dakwahnya batil, sia-sia. Dan dakwah yang tidak dijalankan sesuai dengan manhaj Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan berhasil. Itulah Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu, melihat dalam sejarah bagaimana
dia berdakwah dan seluruh hidupnya untuk berdakwah. Tertawanya, tangisannya, ridhonya, marahnya, ucapannya, perbuatannya, akhlaknya, nasihat-nasihatnya, fatwa-fatwanya, malam harinya, siang harinya, semua dalam rangka mengajak manusia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagi beliau, dakwah mengajak orang untuk memeluk agama Islam ini dan menyembah Allah ini adalah wadhifah azimah, suatu amalan yang sangat agung sekali dalam kehidupannya. Makanya beliau selalu menegakkan hujjah di atas jalan yang benar kepada hamba-hamba Allah. Wa balagha risalah, menyampaikan risalah. Nabi tidak pernah berkhianat. Bapak Ibu, ya satu ayat pun tidak pernah disembunyikan, disampaikan kepada manusia. Apapun ayat itu. Misalnya Bapak Ibu, ayat itu berkaitan dengan teguran Allah kepada beliau disampaikan. Ketika suatu hari ada seorang sahabat yang miskin, yang buta, ingin belajar kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari jauh dia mendatangi Rasulullah untuk belajar ilmu agama, untuk diberikan ilmu, membuka hatinya selebar-lebarnya untuk agama Islam ini. Tapi waktu itu Rasulullah lagi berbincang-bincang, berdialog dengan tokoh Quraisy, tokoh kafir Quraisy. Nabi berharap bahwasanya mereka ini bisa masuk Islam karena mereka tokoh. Kalau tokoh masuk Islam, maka pengikutnya akan masuk apa? Islam. Maka Nabi serius. Tapi belum tentu mereka masuk Islam. Ya, mereka hanya basa-basi saja mendekati Rasulullah SAW. Sedangkan Abdul bin Maktum yang buta ini betul-betul ingin mendapatkan ilmu. Ketika mendekat, maka Rasulullah berpaling dan bermuka masam terhadap sahabat-sahabatnya ini. Lebih cenderung ke tokoh-tokoh Quraisy yang kaya-kaya itu. Maka disitulah Allah menegur Rasulullah SAW. Allah menurunkan surah namanya Abasa. Surah Abasa wa tawalla. Abasa bermuka masam, wa tawalla berpaling. Anja'ahul a'ma, gara-gara datang kepada dia seorang a'ma, buta. Ini teguran kepada Rasulullah, tapi Rasulullah sampaikan, menunjukkan bahwa Nabi ini orang yang amanah. Ya, karena dia adalah seorang Rasul yang diperintahkan untuk menyampaikan risalah. Semuanya harus disampaikan, dan Rasul menyampaikan, dan Rasul sangat senang dengan wadhifah ini, Bapak Ibu, dengan pekerjaannya ini, yaitu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Yusuf ayat 108, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakan ya Muhammad, qul, katakan ya Muhammad kepada umatmu. Banyak sekali ayat-ayat seperti ini, Bapak Ibu, menunjukkan apa? Qul di sini dalil annahu yuha ilaihi. Dalil bahwa dia itu dikasih wahyu. Disuruh menyampaikan, kan hanya menyampaikan yang benar. Mubaligh 'anillah, sampaikan saja qul. Ya, katakan kepada umatmu, hadhihi sabili, inilah jalanku, ad'u ila Allah, yang dimana aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau berdakwah, mengajak orang jalan yang benar, harus mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengajak orang ke organisasinya, ke partainya, tapi ajaklah orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana
Rasul diperintahkan oleh Allah agar mengajak manusia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin wa ana wa man ittaba'ani, yang dimana aku mengajak kepada Allah itu di atas ilmu, ya, dan juga mengikuti orang-orang yang bersamaku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, Maha suci Allah dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrikin. Ini seruan dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Begitu juga Bapak Ibu dikatakan di sini, wa yubayyinu Allahu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam tariqat da'wah. Allah menjelaskan kepada nabinya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana cara menyuruh orang. Dalam surah An-Nahl ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah ke jalan Tuhanmu yang Muhammad. Serulah, berdakwalah kamu di jalan Tuhanmu dengan cara hikmah wal mau'izatil hasanah. Hikmah, kelemah lembutan, ya, bukan dengan cara kekerasan, dan nasihat yang baik, dan berdebatlah dengan cara yang paling baik pula. Maka Bapak Ibu di sini Rasulullah SAW tidaklah ada pada suatu waktu kapanpun Nabi menasihati manusia, menasihati umatnya saat itu. Ya, sebagaimana waktu itu diceritakan oleh Umar bin Khattab, ada tawanan, termasuk tawanan ini adalah wanita. Wanita ini kehilangan anaknya yang masih kecil. Kemudian Rasulullah menyuruh agar dicari anaknya ini dari wanita ini. Ketemu. Setelah ketemu wanita ini begitu senang, Bapak Ibu, digendong anaknya, cium, ya, begitu senang wanita ini setelah kehilangan anaknya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, "Atarawna hadhil mar'ah tarihatun waladaha finnar?" Wahai para sahabat, apakah kalian menyangka bahwa wanita ini akan melemparkan anaknya ke api? Kata para sahabat, tidak ya Rasul. Bagaimana seorang ibu melemparkan anaknya ke api? Kehilangan anaknya saja sedih, hatinya sangat sedih sekali. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lillahi arham bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hambanya daripada sayangnya ibu ini kepada anaknya. Nabi di sini berdakwah dengan memberikan contoh. Bapak Ibu, ini cerdasnya Rasulullah SAW. Walaupun dia ini seorang yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, ada hikmah besar di balik ini. Sering kita ceritakan tentang kenapa Nabi ini ummi. Tapi Nabi mengajari kepada umatnya bahwasanya Allah itu lebih sayang sama hambanya. Maka kita jangan suudzon, Bapak Ibu, dengan apa saja yang melimpah kita. Kalau kita beriman kepada Allah, Allah itu sayang. Walaupun mungkin di antara kita ini ekonominya pas-pasan, diuji dengan ujian yang berat, pada hakikatnya Allah itu sayang. Cuma kita ini belum mampu untuk memahaminya. Ya, sayang sama kita ini lebih daripada seorang ibu yang menyayangi anaknya yang baru saja kehilangan anaknya. Nah, ini termasuk nasihat-nasihat Nabi. Ya, tidak ada suatu kesempatan bersama sahabatnya kecuali Nabi memberikan nasihat dan pelajaran. Misalnya Nabi mengubur seorang sahabatnya yang meninggal dunia. Setelah dikubur, maka
Nabi mengatakan ista'idu billah min azabil qabr. Dia mengucapkan seperti ini 2 kali atau 3 kali. Wahai para sahabat, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Menunjukkan bahwa azab kubur itu ada. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, menyuruh kita sebelum salam berlindung dari 4 hal, termasuk berlindung kepada Allah dari azab kubur. Dengan kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Berlindung dari azab jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung dari fitnah kehidupan dan kematian, berlindung dari fitnah masiihid dajjal. Dajjal adalah manusia biasa, tetapi dia diberikan oleh Allah kekuatan yang muncul di akhir zaman. Dia ini seorang yang kafir, pengikutnya Yahudi, Nasrani, dan orang-orang kafir. Diberikan kekuatan dan merupakan fitnah yang besar yang dialami oleh umat Islam. Maka umat Islam harus berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal ini. Yang ikuti dia kaya, dapat uang banyak, ya, dan dia membawa suatu hal-hal yang baru, yang dahsyat. Kebanyakan pengikutnya juga para wanita, menunjukkan lemahnya wanita saat imannya. Kalau udah jelas, Bapak Ibu, di kepalanya ini ada tulisan kafarah, kata Nabi, itu kafir. Tapi pengikutnya banyak. Ya, sama seperti Bapak Ibu sekarang rokok. Rokok itu bahaya, ya kan? Mengandung ini bisa gini. Tapi banyak yang rokok. Ya, seperti Dajjal. Dajjal itu sudah jelas kafir. Orang mukmin semuanya paham. Oh, Dajjal ini kafir. Tapi begitu banyak yang mengikuti. Bagaimana sakti mandraguna dalam bahasa sekarang? Dia mengatakan kepada padang pasir, wahai tanah, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan langsung. Wahai langit, turun hujan langsung. Ya. Orang ini kasih uang langsung, uang banyak, kaya raya, nggak usah kerja. Siapa yang tidak terbawa fitnah Dajjal? Dahsyat sekali. Sehingga Rasulullah mengatakan tidak ada Nabi yang diutus kecuali memperingatkan umatnya tentang fitnah Dajjal. Tidak ada yang bisa membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah ya ke dunia ini. Sekarang tidak lagi Nabi Isa ini, tidaklah disalib sebagaimana keyakinan orang Yahudi, orang Nasrani. Diangkat oleh Allah dan akan turun ke dunia ini. Banyak misi, ya, termasuk di antaranya membunuh Dajjal, membela umatnya Nabi Muhammad SAW dan menyatakan bahwa dia bukan anak Tuhan, dia Nabi Rasul waktu itu. Dan dia tidak membawa Injil, menyebarkan Injil. Dia mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Dia akan menghancurkan salib-salib yang dianggap salib ini sekarang seperti simbol keagamaan, simbol bisa menakuti setan. Orang menyembah salib itu nanti akan dihancurkan sama Nabi Isa alaihissalam dan terakhir dia harus mati di dunia ini sebagaimana manusia yang lain mati. Itu misinya, Bapak Ibu. Kembali lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena idza arada an yunabbih ala khata'in lam yusalli sahibah. Nabi ini sering Bapak Ibu kalau menasihati sahabatnya yang berbuat salah tidak menyebutkan namanya, menjaga kemuliaan sahabatnya. Jangan
langsung menghabisi orang yang berbuat salah atau dosa. Ya, dididik dengan cara yang baik. Begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga, Bapak Ibu, dikatakan di sini, wa birrahmi annahu sallallahu alaihi wasallam ahabbu ila sahaba min anfusihim wa ahlihim illa annahu kana yatakhawwalahum bil maw'idah kay la yajlib lahum as-sa'ama wal malak. Nabi ini walaupun sangat dicintai oleh sahabat-sahabat yang ketika berdakwah, tapi Nabi ini tahu diri, Bapak Ibu. Kalau memberikan nasihatnya itu tidak terlalu sering, agar para sahabatnya tidak bosan, tidak bosan. Sebagaimana dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ketika Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang banyak ilmunya, Bapak Ibu, diminta oleh masyarakat untuk mengajar. Mas'ud mengatakan cukup hari Kamis saja. Mereka minta tiap hari, saya tidak mau tiap hari. Nanti membuat kalian bosan. Ngaji terus, bosan kalian. Itulah Rasulullah mengajarkan kepada kita saat itu. Tidak terus monoton begitu sehingga kita bosan. Rasul tidak mau membuat kita ini bosan. Dan itulah Nabi, Bapak Ibu, mengajarkan agama Islam ini kepada para sahabat. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, terkadang dalam mengajarkan agama Islam ini dengan menceritakan kisah-kisah yang menarik. Jadi tidak hanya doktrin-doktrin begitu saja, diceritakan beberapa kisah-kisah yang menarik, kisah-kisah yang terjadi pada zaman Bani Israel dulu. Ya, di dalam kisah itu agar para sahabat Bapak bisa mengambil pelajaran. Dan orang suka dengan kisah. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memberikan contoh kepada kita kisah-kisah. Walaupun Al-Quran bukan buku sejarah, tapi dia adalah syariat, hukum-hukum Allah, agar manusia tidak bosan. Allah memberikan kisah-kisah yang menarik. Kisah tentang Nabi Yusuf, ya, kisah tentang para nabi-nabi yang lainnya, kisah tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk diriwayatkan di sini oleh Bukhari dan juga Imam Muslim. Rasulullah mengatakan, "Lillahi afrahu bi taubati 'abdihi bi rajulin nazala manzilan wa bihi mahlakatan wa ma'ahu rahilatuhu 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu." Allah itu, kata Rasulullah, sangat senang. Farah itu senang, bahagia. Termasuk sifat Allah, senang. Allah itu senang dengan taubatnya seorang hamba. Allah itu sangat senang melihat hambanya itu bertaubat, melebihi daripada seseorang. Diceritakan dari seseorang ini waktu itu singgah di suatu padang pasir, ya, bersama tunggangannya. Di dalam tunggangannya itu ada makanannya, ada minumannya, ada bekalnya. Dia sendiri. Fawada'a ra'sahu fanama naumatan. Kemudian dia istirahat di bawah pohon. Tidak ada orang saat itu. Padang pasir yang sangat luas. Tidur dia. Tidur pulas. Kemudian dia bangun. Waqad dhahabat rahilatuhu. Tiba-tiba kendaraannya ini, Bapak Ibu, hilang. Tidak ada. Dia mencoba mencari kesana kemari, tidak ada. Tidak ada manusia, perjalanan sangat jauh. Maka dia putus asa. Lebih baik saya balik ke tempat tadi itu, tidur sampai mati semua. Tidak ada orang, kendaraannya semuanya hilang. Lebih baik mati saja. Dia putus asa. Akhirnya dia tidur lagi, kemudian bangun. Ketika bangun, subhanallah, kendaraannya udah di sampingnya lagi.
ontahnya atau kudanya yang memuat makanannya, minumannya itu udah di sampingnya. Maka begitu gembiranya bagi Bapak Ibu, orang ini bersyukur kepada Allah, tapi ucapannya salah. Dia mengatakan, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuka. Dia mengucapkan begitu, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuka. Kamu hambaku ya Allah, aku Tuhanmu. Nah ini kan ucapan kufur Bapak Ibu. Kalau sengaja kufur, tapi orang ini nggak sengaja karena begitu gembiranya, barangnya itu ada lagi, kendaraannya ada lagi di sampingnya, sehingga dia berucap, maksudnya bersyukur tapi salah, nggak sengaja, saking gembiranya. Bapak Ibu kan pernah begitu ya, begitu gembiranya dapat rezeki sampai salah tingkah, salah apa? Salah tingkah, salah ucap, dimaafkan sama Allah. Tapi kalau sengaja kufur tidak boleh. Nah, Rasulullah mengatakan seperti itu. Allah lebih senang melihat hambanya bertobat daripada senangnya orang tadi. Ya, berarti Bapak Ibu, Nabi ini menasihati kepada kita apa? Banyak-banyak istighfar, mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Itu disenangi sama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu senang. Hambanya sering berdosa, tapi di saat itu pula dia mengucapkan apa? Astagfirullah wa atubu ilaih. Allah tahu hamba ini pasti berbuat salah, kita ini pasti berbuat dosa, Bapak Ibu. Tapi cepat bertobat, cepat banyak istighfar. Maka Nabi berikan contoh setiap hari Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW itu mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali setiap hari. Nah kita berapa kali Bapak Ibu? Ya, sambil duduk, drive, ya atau berjalan, ucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Allah itu senang. Jangan kita sombong, merasa banyak amalnya, merasa jasanya. Kita ini banyak kekurangan kita. Nabi begitu, Nabi itu Bapak Ibu sudah diampuni dosanya oleh Allah yang dulu dan akan datang. Tapi banyak beristighfar, memberikan contoh kepada kita. Jangan sombong kita ini banyak salah Bapak Ibu. Dan Allah itu senang dengan orang yang beristighfar. Tidak hanya itu, Allah berikan motivasi kepada kita. Barang siapa yang sering beristighfar akan dikasih jalan keluar kalau dia punya masalah-masalah, dan akan dikasih rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Banyak orang cari rezeki, tidak peduli sudah, walaupun nggak sholat subuh, ya dini hari udah pergi ke pasar, ya gara-gara ingin cari apa, uang banyak, overtime tiap hari, lembur. Mereka lupa, ya orang beristighfar saja dikasih rezeki sama Allah. Perbanyak istighfar, dikasih rezeki sama Allah. Tidak hanya usaha, orang membaca istighfar dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Itu kita yakini, Bapak. Nah itu Nabi memberikan nasihatnya seperti itu, Bapak Ibu. Dan Nabi ini memberikan kepada kita bahwa barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah tidak akan sesat. Memberikan nasihatnya. Dan Nabi SAW juga, Bapak Ibu, memberikan nasihat tidak hanya kepada orang Arab saja, ya, kepada orang-orang selain Arab, Persia, Majusi, Romawi, itu Nabi berkirim surat mengajak mereka untuk masuk Islam. Ya, semuanya orang kafir, orang munafik didakwai sama Nabi SAW. Panggilnya kebanyakan yang diucapkan oleh Nabi intinya tauhid. Nabi mengucapkan apa? Qul la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, kamu akan apa? Selamat, kamu akan jaya. Qul la ilaha illallah tuflihu.
Artinya intinya tauhid, Bapak Ibu. Ya, intinya apa? Tauhid. Sebagaimana Rasulullah SAW mendapatkan pertama kali kepada istrinya Khadijah. Ketika dapat wahyu, Khadijah masuk Islam. Ya. Kemudian menasihati sahabatnya Abu Bakar masuk Islam. Kemudian juga sepupunya Ali yang masih kecil masuk Islam. Terus akhirnya banyak yang masuk Islam dengan dakwahnya Nabi. Makanya Bapak Ibu, setiap siapapun, ya, seorang dai, guru, menasihati, dosen, siapapun yang berbicara masalah kebaikan Islam, Nabi dapat pahala. Karena Nabi lah pertama yang mengajarkan kita. Ya, Nabi mengajar kita agama ini. Maka siapapun yang mengajar, siapapun yang berdakwah, maka Nabi dapat apa? Pahala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna a'tayna al-kautsar. Ya Muhammad, kami akan berikan kepadamu al-kautsar. Al-kautsar itu telaga. Ada juga yang mengatakan nikmat yang begitu banyak. Kenapa Bapak Ibu Nabi diberikan oleh Allah seperti itu? Karena Nabi ini jasanya banyak. Bapak Ibu melakukan apa saja dari kebaikan, amal soleh, sholat, zikir, itu Nabi dapat pahala. Karena Nabi yang pertama mengajarkan itu semuanya kepada kita. Ya. Begitu juga Bapak Ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal ketika pergi ke Yaman. Rasulullah mengatakan, ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli kitab, fad'uuhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ya Mu'adz, sesungguhnya kamu itu akan pergi ke Yaman. Di sana ada ahli kitab, Yahudi Nasrani. Maka pertama kali yang engkau harus seru adalah ajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah dan aku adalah Rasulullah. Ajarkan itu ya Mu'adz. Masalah tauhid. Ini Nabi mengajarkan Bapak Ibu bagaimana inti daripada dakwah itu. Mengajak orang untuk menyembah Allah dan meninggalkan kesyirikan. Bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perlu pelajaran tauhid. Di mana masyarakat yang bertauhid, Bapak Ibu, banyak barokah. Tapi kalau masyarakat yang tidak paham tauhid, masih berbuat syirik, suka dukun, masih mempercayai jimat-jimat dianggap bisa mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat, Muslim tapi masih melakukan hal-hal yang berbau kesyirikan, mengirim sesajen dan sebagainya, yang mendatangi orang-orang yang sudah mati dan minta kepada orang yang sudah mati. Walaupun wali, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya Rasulullah SAW juga beritahu tentang karamah wali. Kita meyakini wali itu punya karamah. Wali Allah. Siapa wali Allah itu? Orang yang beriman dan bertakwa. Itu wali Allah. Terkadang Allah berikan karamah, terkadang tidak. Tetapi kalau sudah mati, kita tidak boleh minta kepada mereka. Karena sudah mati. Ya wali fulani, tolong saya. Ya wali fulani, tolong sembuhkan penyakit saya. Bahkan tidak hanya wali Nabi sekali. Kita tidak boleh datang ke Madinah sampai di kuburannya mengatakan, ya Rasulullah, sembuhkan penyakit saya. Ya Rasulullah, ringankan beban hidup saya. Nah, tidak boleh. Kita datang ke Madinah, ke makam Rasul, mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Mengucapkan apa? Assalamualaikum ya Rasulullah. Minta kepada Allah. Itu ajaran Rasulullah SAW. Ucapkan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamni, ya Razzaq warzuqni. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tauhid. Maka lihat negeri-negeri yang perhatian sama tauhid, negerinya makmur. Ya, negeri-negeri yang banyak berbau kesyirikan, kurang barokah. Ini yang membuat
perhatian Nabi dalam dakwahnya. Kemudian juga Bapak Ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak orang siapapun ya, kalau berdakwah menasihati, ya permudah orang, jangan dipersulit, jangan membuat orang itu lari, ya jangan buat orang itu apa? Lari. Bahwa Islam ini mudah, Islam ini bukanlah keras, radikal. Pernah Bapak Ibu di antara sudah turun ayat surah Mumtahanah. Ya, di sana Allah Taala menasihati kita, ya ayyuhalladzina amanu tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu menjadikan musuh-musuhku dan musuh kamu sebagai aulia, teman, kerabat, sahabat, pemimpin, yang dimana kamu melemparkan kepada mereka kasih sayang. Ya, bagaimana kamu beriman kepada Allah, kemudian kamu menjadikan musuh Allah dan musuh kalian sebagai apa? Pemimpin, sebagai sahabat, penasehat, kerabat, bagaimana? Nah, para ulama sepakat di antara asbab nuzul daripada ayat ini ada seorang yang bernama Hatib ibn Abi Balta'ah radhiyallahu. Ya, waktu itu Nabi tahun ke-8 Hijriah, Bapak Ibu, mengumpulkan pasukan sahabatnya sejumlah 10.000 untuk menaklukkan kota Mekah. Untuk menaklukkan kota apa? Mekah. Nabi biasa sebagai pemimpin Bapak Ibu merahasiakan setiap rencana-rencana besar, perangan, merahasiakan. Bahkan tidak semua ahli Madinah itu diberitahu mau kemana Nabi dan pasukannya. Terkadang kalau dia berangkat misalnya ke arah selatan, dia pergi ke utara. Nanti kalau sudah tengah jalan belok dia menuju selatan. Begitu juga waktu Fathu Makkah, Aisyah istrinya tidak diberitahu. Aisyah hanya dikatakan, ya Aisyah persiapkan baju besiku dan pedang. Mau kemana? Nabi merahasiakan. Dan juga menyuruh sahabat-sahabat akan merahasiakan. Tiba-tiba Nabi diberitahu oleh malaikat Jibril. Ada seorang wanita membawa surat. Kata Rasulullah menyuruh Ali, menyuruh Zubair bin Awwam dan Mikdad bin Aswad, kejar wanita ini. Dia sekarang berada di daerah namanya Raudhah Kha, kebun Kha. Raudhah Kha itu setelah Miqat Abar Ali atau Dzul Hulaifah. Setelahnya itu ada namanya Raudhah Kha. Tangkap wanita ini karena bawa surat. Maka Ali bin Abi Thalib dan teman-temannya ini naik kuda cepat menangkap wanita ini yang mau menuju ke Mekah. Sampai di Raudhah Kha, benar ada wanita itu. Kata Ali bin Abi Thalib, berikan kepadaku surat. Kata nanti saya tidak bawa surat. Mana surat saya tidak bawa? Berikan kepada kita atau saya lepas semua baju, saya telanjangi. Ali percaya Rasulullah. Gak mungkin Rasulullah berdusta, ya kan? Wanita ini pasti bawa surat. Keluarkan surat. Kalau tidak, saya lepas semua baju. Wanita ini akhirnya takut. Gak taunya dia menaruh surat ini di kepalanya, rambutnya, dengan susah melepasnya. Baik diberikan. Langsung Ali dan sahabatnya yang dua itu menuju Rasulullah. Ketika surat ini dibuka, Bapak Ibu, ternyata isinya apa? Dari Hatib bin Abi Balta'ah, memberitahukan tentang rahasia Rasul yang ingin menaklukkan orang Quraisy. Hatib bin Abi Balta'ah, seorang sahabat Nabi yang mulia yang ikut serta dalam perang Badar. Maka Nabi memanggil Hatib.
Ya Habib, mahadza, apa ini Habib? Kenapa kamu tulis surat ini? Kenapa kamu seperti ini? Maka Hatib mengatakan, laka ajal ya Rasulullah, jangan cepat menghukumi aku ya Rasulullah. Aku ini ya Rasulullah punya keluarga di Mekah, dan aku bukan orang Quraisy, tapi aku berhubungan dengan mereka. Aku takut keluargaku ada bahaya. Tidak ada yang bisa membela keluarga kecuali orang Quraisy. Makanya aku memberitahu kepada orang Quraisy tentang rencanaku ini, agar orang Quraisy membela keluarga. Aku tidak ada keinginan untuk membenci Islam, menghancurkan Islam, tidak ya Rasul. Rasul membaca ucapannya Hatib ini dan mengatakan tersadar, dia benar, jujur dia. Dia tersalah, dia berkhianat. Makanya Umar melihat seperti ini, Umar mengatakan, Umar bin Khattab, "Da li ya Rasulullah, adhan uluqaw hadzal munafiq." Biarkan aku ya Rasulullah memenggal leher orang munafik ini. Munafik ini ya Rasulullah. Sebentar ya Umar, sebentar. Tidak akan engkau tahu bahwa Allah bersaksi kepada ahli Badar, dia ini ahli Badar. Itu sekarang Tuhan apa? Badar. Allah mengatakan kepada ahli Badar, ya ahli Badar, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Berbuatlah apa saja yang kamu sukai, sesungguhnya aku sudah mengampuni seluruh dosa. Kepada ahli Badar, jumlahnya sekitar 313 hingga 315 orang. Perang Badar, perang tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Perang yang besar, perang yang sangat menentukan, sehingga Allah mengatakan perang Badar ini Yaumul Furqan, hari pembeda, membedakan antara ahli hak dan ahli batil. Yang kemudian setelah itu Allah memberikan pernyataan yang luar biasa kepada ahli Badar, dijamin semuanya masuk surga. Makanya Rasul mengatakan, ya Umar, tidakkah kau tahu dia ini ahli Badar? Jangan buru-buru ya Umar. Langsung Umar menangis, merasa mungkin lancang atau dia juga merasa ahli Badar, dia ingin dapat keutamaan. Orang berkhianat aja kayak gini diampuni sama Allah, bahkan masih dikatakan orang yang beriman. Maksudnya apa? Di sini Allah ingin mendidik, tidak semua orang bersalah harus langsung apa? Diyakini. Nah, niat daripada Hatib bin Abi Balta'ah ini, Bapak Ibu, bukan untuk membenci Islam. Kalau ingin menghancurkan Islam, kafir. Orang yang bekerja sama musuh Islam untuk menghancurkan Islam secara diam-diam, hukumnya apa? Kafir. Tapi dia ingin menolong keluarganya, ibu, saudari-saudarinya di Mekah. Rasul membawa 10 pasukan. Maksudnya disuruh pergi. Pergilah kalian melalui orang Quraisy atau orang Quraisy akan menjaga, sehingga dia punya jasa sama orang Quraisy memberitahu. Tapi tentu ini salah. Makanya setelah itu turun surah Al-Mumtahanah. Surah Al-Mumtahanah ini Bapak Ibu punya banyak sebab nuzul. Punya Bapak asbab nuzul, pelajaran tentang wala wal bara. Al-wala wal bara ini Bapak Ibu tidak ada di sekolah-sekolah. Takut mereka. Apa itu wala wal bara? Loyal, loyalitas dan benci. Loyal kepada Allah, Rasul, agama Islam, benci kepada orang yang memusuhi Allah, memusuhi Islam. Kalau kita sudah beriman harus begitu. Ya. Makanya Allah turunkan, wahai orang-orang yang beriman, masih dikatakan beriman di Hatib bin Abi Balta'ah. Karena kesalahannya tidak langsung, tidak membenci langsung. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau jadikan musuhku dan musuh kamu sebagai apa? Aulia. Engkau mencintai mereka, tidak boleh. Ayat ini juga surah Mumtahanah turun juga ada asbab nuzulnya. Waktu itu Bapak Ibu, ibunya Asma binti Abi Bakar. Asma ini punya ibu, ya, namanya Qutailah. Karena istrinya Abu Bakar yang dicerai. Setelah masuk Islam dicerai karena istrinya masih musyrikah. Dicerai sama Abu Bakar dan punya anak perempuan namanya siapa? Asma. Asma ini saudaranya Aisyah lain ibu. Asma waktu itu di Madinah didatangi oleh ibunya Qutailah, masih musyrikah.
Ibunya rindu, bahkan ibunya ngasih hadiah emas kepada putrinya. Tapi Asma tidak langsung menerima. Tidak langsung apa? Menerima. Lapor dulu ke Rasulullah karena ibunya kafir, musyrikah. Bagaimana ya Rasulullah, ini ibuku datang dari Mekah, ngasih hadiah kepada kunjung itu. Apa kata Rasulullah? Kalau kafir seperti ini boleh apa? Karena dia tidak memusuhi apa? Islam. Boleh. Sila ummaki ya Asma. Sambung ibumu dapat. Kalau mereka berbuat baik, kita berbuat baik sama mereka. Jadi Nabi memberikan contoh beberapa macam orang kafir. Kalau orang kafir yang menyerang umat Islam, kita tidak boleh membantu mereka. Ada hukum sendiri, Bapak Ibu. Diingatkan dalam surah Mutahanah ayat yang 1, 2, 3 itu, bagaimana engkau memberikan cintamu kepada mereka. Mereka itu memusuhmu, mengusir Nabi Muhammad, kok kamu cinta. Dan mereka musuh kepada Allah SWT. Kok kamu cinta kepada mereka. Tidak boleh. Makanya setelah turun ayat ini juga, Umar bin Khattab itu masih punya 2 istri di Mekah. Tapi diajak istri tidak mau, diceraikan langsung. Tidak boleh kalian dalam ayat surah Muntahan ini, kalian kemudian beriman, pasangan kalian masih kafir, tidak boleh berkumpul lagi. Kalau kalian pernah memberikan mahar, ya, maka ambil maharnya. Begitu juga kaum mukminat disuruh cerai sama Rasulullah, menceraikan suami-suaminya dan mengembalikan mahar-maharnya mereka. Makanya Bapak, di antara asbab nuzul lagi dari surah Mutahanah kan ada 4 asbab nuzul kalau misalnya. Itu ada perempuan-perempuan mukminat melarikan diri ke Madinah. Karena suaminya masih kafir, melarikan diri. Maka sama Rasul dibela perempuan itu. Dan disuruh bercerai dan Nabi membayar mahar, mengembalikan mahar ke orang kafir, Nabi membantu. Akhirnya wanita-wanita ini yang janda jomblo itu langsung dinikahi oleh para sahabat. Jadi di Madinah itu dulu begitu Bapak. Tidak ada wanita jadi janda karena peperangan atau karena dicerai suaminya yang musyrik, kecuali setelah itu dinikahi oleh para sahabat. Tak ada namanya janda jomblo. Seperti sekarang ini banyak janda apa? Jomblo. Karena laki-lakinya takut. Seperti itu. Di zaman Nabi tidak dibiarkan sama sekali. Ditolong hampir semuanya dapat menikah lagi. Nah ini asbab nuzul. Kembali lagi kepada sahabat tadi, Hatib bin Balta'ah, tidak langsung dihukumi Bapak Ibu sama Nabi. Tidak langsung dihakimi langsung. Bahkan kata Nabi Qadsadab, dia benar. Dia mengatakan begitu, ya jangan buru-buru ya Rasulullah. Saya ini memberitahu ini. Pikiran saya cuma ibuku, saudari perempuanku yang masih di Mekah. Dan dia bukan orang Quraisy. Sehingga aku tidak punya saudara famili yang melindungi keluarga aku. Nah ini katanya Bapak, dari situ bisa kita belajar Bapak Ibu. Dulu itu orang Arab bersuku-suku dan pentingnya suku, pentingnya famili untuk membela. Sehingga dalam Islam itu kita disuruh untuk perhatian sama nasab. Ya, sama apa? Nasab. Sehingga disuruh menikah, nasabnya jelas. Kalau hasil dari perzinahan nasabnya tidak apa? Jelas. Disandarkan nama ayah supaya tahu anaknya nanti ayahnya siapa, kakeknya siapa, ininya siapa. Itu saling melindungi satu sama lain. Dulu di Arab itu seperti itu. Yang tidak punya nasab, tidak punya keluarga jelas, berat. Seperti Hatib bin Abi Balta'ah. Tapi Nabi tidak langsung menghukum, menegur saja. Karena memang hatinya masih bersih, tidak langsung berkhianat. Bapak Ibu. Nah itu diantara pendidikan Nabi, ya, tidak buru-buru dalam menghubungi apa sahabatnya. Kalau Umar sudah nggak betah, ya, tapi akhirnya Umar menyesal. Perkaranya tidak semudah itu ya Umar, bukan seperti itu. Wah khianat langsung tidak.
Umar langsung mengatakan, biarkan ya Rasulullah, izinkan saya, aku penggal lehernya orang munafik, kurang ajar, membongkar rahasia kita. Jangan ya Umar, jangan. Bayangin kalau Rasul dulu menggal-menggal begitu. Ya, bahaya. Akhirnya timbul isu bahwa Muhammad ini suka membunuh siapa sahabatnya. Tapi Nabi tidak melakukan begitu. Begitu juga orang-orang munafik di Madinah itu banyak. Nabi melakukan itu biasa, seperti yang lain, walaupun munafik. Tapi Nabi tahu ini munafik, ini berbahaya. Tapi Nabi tidak langsung seperti itu. Ini kita bisa ambil pelajaran Bapak Ibu dari muamalahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin sampai di sini Bapak Ibu kita pelajari tentang Nabi sebagai seorang dai, sebagai seorang penyuluh agama ini dengan berbagai cara yang beliau lakukan, ya, demi untuk menyebarkan agama Islam sehingga dakwah beliau itu berhasil. Maka kita disuruh untuk mengikuti cara dakwahnya Nabi. Ya, jangan kita justru menyelisih cara dakwahnya Nabi. Sekarang orang itu berdakwah macam-macam. Ya, tidak mengikuti cara Nabi. Ada yang dakwah pakai apa? Musik, jreng. Ya, bahkan musik dimasukkan dalam masjid. Nabi tidak pernah seperti itu. Bukan berarti dulu nggak ada musik. Orang Nasrani sudah main musik, orang Yahudi sudah main musik. Tapi Nabi tidak ikut-ikutan dengan mereka itu. Jadi mari kita ikuti dakwah Nabi, ya, yang dimana intinya mengajak kepada tauhid, akhlak yang mulia, dengan kesabaran, dengan kelemah lembutan, dengan nasihat-nasihat. Tapi Nabi tidak membiarkan para sahabat begitu saja. Setiap Nabi hadir nasihat. Begitulah Bapak Ibu kita lakukan kepada keluarga kita, anak kita. Ya, mumpung anak kita ini bersama kita doktrin ya. Nah, jangan lupa kamu sholat, jangan lupa baca Quran, jangan lupa ini. Kalau mereka sudah besar, sudah meninggalkan rumah, susah. Baik. Apalagi wanita, sudah ada yang meminta menikah, susah kita menasihat. Mumpung anak kita bersama kita, ya mari kita nasihat. Jangan mencuri, jangan begini, lakukan begini, jangan lupa. Ini doktrin yang akan diingat terus oleh anak-anak kita sebagai orang tua kita ya. Sudah menasihati semuanya. Nanti kalau terjadi sesuatu di luar kehendak kita sudah lepas tanggung jawab. Kalau anak ini berubah, kita sudah menasihat, sudah memberikan pendidikan yang terbaik. Tapi kalau kita sibuk dengan dunia saja, ngasih harta saja kepada anak tanpa diberikan nasihat-nasihat, petua-petua doktrin, itu salah kita, Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan barangkali silakan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, begitu contoh dari Rasulullah untuk dakwah sehingga kafir pun dia tidak main pasar. Nah, bagaimana menyikapi di era sekarang itu di sebelah itu nggak memusuhi kita, tetapi kelompoknya itu berusaha memurtadkan orang-orang kita atau orang-orang muslim. Nah, menyikapinya gimana dengan ada di orang-orang yang seperti itu? Terima kasih. Ya, itu memusuhi kita berarti. Ya, tidak boleh usaha-usaha semacam itu. Ini justru lebih berbahaya. Ya, waddu law takfuru. Kata dalam baca itu dalam surah Al-Mumtahanah. Jadi itu yang paling berbahaya justru mereka menginginkan kekafiran kita. Mereka tidak hanya menyiksa kamu dengan tangannya, dengan kakinya,
apalagi menangkapkan tapi yang lebih fatal. Kata Allah, waddu lau takfurun. Mereka menginginkan kamu murtad menjadi kafir. Maka kita harus menangkis, ya. Kita harus keras dalam masalah ini. Dalam arti keras di sini bukan membunuh, menyerang, menghadang, ya, dan memberikan peringatan kepada mereka. Usaha-usaha mereka seperti itu. Jangan mencoba untuk memurtadkan umat Islam. Kita harus melaporkan, kita harus melibatkan banyak orang bahwa cara-cara seperti ini pemurtadan. Nah, itu sudah dilakukan oleh para misionaris dan yang lain. Mereka tidak boleh diberikan tempat sama sekali. Ya, semaksimal mungkin kita melindungi kaum muslimin, orang-orang awam. Ya, tidak boleh kita seperti itu. Maksudnya diam saja. Dan di undang-undang kita bilang terus terang mengajak agama lain terus terang, ya, terang-terangan begitu agar murtad seperti itu. Nah, ini tidak boleh. Kalau orang kafir kemudian terang-terangan memurtadkan umat Islam, kita harus menghadang mereka, memberitahu mereka punya misi-misi banyak. Misalnya di acara-acara taman bungkul itu, ya, kalau minggu sepedaan itu saya sering diberitahu mereka bagi kitab-kitab, buku-buku, yaitu Nasrani mengajak atau hadiah-hadiah, ada misi mereka di situ. Ini bahaya, ya. Walaupun tidak secara langsung, tapi kita beritahu ini bahaya, ini misi, beritahu orang-orang dan tegur mereka seperti itu. Kalau mereka membagi untuk orang-orang Nasrani dapat, ya kan? Tetapi mereka mencoba untuk mempengaruhi umat Islam. Banyak sekali misi-misi dengan cara pacaran, memacari perempuan-perempuan muslimin yang lemah imannya, kemudian sampai hamil. Ya, kalau kamu ikut aku harus Nasrani, kalau enggak saya tinggal, kan? Seperti itu. Atau menikah, sehingga perempuan-perempuan yang lemah agamanya ini murtad demi mengikuti apa? Suaminya, pacarnya. Lemah iman, lebih memilih murtad, bayangkan. Ini cinta yang keliru. Kalau dia mencintai Allah, dia tidak boleh menikah dengan orang apa? Dan para sahabat langsung diceraikan. Perintah dari Allah, tidak boleh berkumpul orang kafir dan orang mukmin, tidak boleh. Ceraikan, kalau sudah menikah ceraikan. Itu diamalkan para sahabat, tidak hanya Umar, yang lainnya begitu juga. Langsung diceraikan. Tidak boleh karena musuh Allah, musuh Rasul. Begitu, Pak. Ya. Ya, ada lagi? Mohon maaf secara umum tidak kita ketahui bahwa Nabi Muhammad itu ummi, tidak bisa membaca. Tapi di sisi lain dalam hadis itu pada bulan Ramadan itu Rasulullah sering terus ditemani dengan malaikat Jibril. Dan tadarusnya Rasulullah itu apa? Dengan hafalan atau membaca. Tadi juga Rasulullah membaca surat Al-Maidah itu dan menginformasikan bahwa ada rencana serangan ke Mekah. Yang kedua, insya Allah di dalam Fatir ada ayat yang berbunyi wa ma'ata ma'ufid kubur, dan tidaklah kalian itu bisa menjadikan orang di kubur itu benar. Di sisi lain, dalam hadis itu mengatakan bahwa orang yang di dalam kubur itu mendengar terompaknya orang yang mengantar jenazah itu. Kita dari yang kelihatannya juga beda. Mohon penjelasan. Terima kasih. Ya, jadi tidak ada yang bertentangan tentang beberapa ayat dan pernyataan Rasulullah sendiri, dan Rasul sebagai ummi tidak bisa membaca dan bisa menulis. Jadi ketika Nabi
setiap malam didatangi oleh malaikat Jibril untuk tadarus di sini tidak harus membaca. Nabi itu dilafazkan tadarus di sini belajar Al-Quran, diulangkan terus murojaah hafalannya. Jadi Nabi tidak membaca seperti tadarus masyarakat kita tadarus membaca, tidak harus seperti itu. Ya, jadi Nabi tidak membaca mushaf ketika malaikat Jibril. Dan waktu itu mushaf belum tertulis rapi seperti sekarang ini. Ada di hati para sahabat, ada sahabat yang menulis di pelpak-pelpak kurma disimpan, belum tersebar setiap rumah-rumah. Jadi para sahabat kebanyakan juga memang ummi, apalagi orang Mekah, ya kan? Orang Madinah juga. Makanya kebanyakan mereka hafalan dengan apa? Hafalan. Dan itu masuk akal. Ya. Begitu juga Nabi diberitahu tentang surat, bukan berarti Nabi itu membaca. Nabi punya beberapa sekretaris, orang-orang yang membaca, suruh baca, diberitahu Nabi. Oh, ini maksudnya begitu. Begitu juga ketika perjanjian Hudaybiyah, Nabi menyuruh Ali, ya Ali tulis. Berarti siapa yang nulis di sini? Sekretarisnya. Ya Ali tulis. Apa yang aku tulis ya Rasul? Ya Rasulullah. Dengan nama Allah, Bismillah. Terus Muhammad Rasulullah. Tulis. Jadi Nabi tidak bisa menulis, tidak bisa baca. Kalau dia dapat surat-surat dari beberapa raja, dari menyuruh sahabatnya. Coba bacakan seperti itu. Itu maksudnya. Jadi Nabi tidak pernah dalam sejarah menulis langsung atau membaca, tapi disuruh sahabatnya membaca atau menulis. Kemudian ada ayat yang berbunyi wa ma anta bimuslimin man fil kubur. Ya Muhammad, kamu tidak bisa memperdengarkan ya orang yang ada dalam apa? Kubur. Ya, tidak bisa memperdengarkan. Kamu ngomong tidak bisa. Atau orang yang di kuburan mendengar. Tapi di sini maksudnya bukan orang di kuburan. Kamu tidak bisa memperdengarkan. Kamu berdoa minta, mereka tidak bisa. Tapi kalau ahli kubur itu ada beberapa keadaan yang Allah kehendaki, kata Nabi, bisa mendengar. Ya, bisa mendengar beberapa keadaan saja, tapi hampir malas keadaan mereka tidak bisa mendengar orang yang hidup. Ya, hanya beberapa keadaan. Misalnya waktu perang Badar, jenazah-jenazah tokoh kafir ini ada sekitar 20-an. Itu dimasukkan oleh Rasulullah ke satu sumur. Ya, setelah itu Rasulullah ngomong di pinggir sumur, wahai Amr bin Hisham, Syaibah, Utaibah, yang lainnya, Umayyah bin Khalaf, apakah kalian mendapatkan janji daripada Latta wa Uzza, yaitu apa? Berhala-berhala kalian? Sedangkan kita sudah mendapatkan janji dari Allah Tuhan kita, berupa surga, pahala. Beliau Umar mengatakan, ya Rasulullah, kami ngomong sama orang sudah mati. Apakah mereka mendengar ya Rasulullah? Iya. Mereka diperdengarkan oleh Allah. Mereka mendengar suaraku sehingga mereka semakin sedih. Karena tidak menerima dakwah. Jadi kondisional. Ada yang Allah kehendaki mereka diperdengarkan oleh Allah. Tapi pada hakikatnya tidak lama saja mereka tidak mendengar karena hakikatnya alam kubur ini alam beda, alam gaib, alam barzah, beda dengan alam dunia, dan mereka sibuk kata Rasulullah dengan nikmat kalau dia beriman, sibuk dengan azab kalau mereka orang kafir. Begitu Pak, paham ya? Jadi Allah kehendaki mendengar. Begitu juga seperti yang Rasulullah katakan, ketika orang itu mengubur jenazah, kemudian yang mengubur ini pulang, diperdengarkan oleh Allah trompanya, sandalnya orang yang mengiring. Kita
Kita yakin ini perkecualian. Setelah itu sudah ada. Sibuk dengan apa? Nikmat kubur, azab kubur. Sudah setelah itu tidak lagi. Ya. Begitu juga Rasulullah. Ada beberapa keadaan yang Allah kehendaki dengar. Setelah itu sudah ada. Karena sudah alam beda. Jika salah kalau orang datang minta kepada orang yang sudah mati, salah. Justru kita disuruh mendoakan. Bukan berarti nggak boleh ziarah kubur. Ziarah kubur sudah ingin mati, tapi jangan minta kepada si mati. Kebanyakan itu kita radikal, tidak membolehkan ziarah kubur. Tapi siapa? Ziarah kubur itu sunnah. Tapi kalau di kuburan doakan orang yang mati ini agar dilindungi dari azab kubur, dikasih nikmat kubur. Tapi jangan minta. Tidak harus kuburan tertentu. Semua kuburan kita ziarah. Tidak harus kuburan tertentu, maksudnya begitu. Seperti Nabi tidak pernah mengajak, ayo para sahabat rombongan, Jumat ini kita ke kuburannya Nabi Hud di Yaman. Ayo jamaah, kita rombongan minggu ini kita ke kuburannya Nabi Musa. Tapi pernah begitu? Tidak pernah. Kalau itu baik, maka Nabi dulu yang mengajarkan. Nabi tidak. Semua kuburan kita ziarahi. Kuburan kaum muslimin. Kita masuk kuburan kan sudah mendoakan. Seperti itu. Paham Pak ya? Ya seperti ini tidak ada kontradiksi. Kalau Allah mengatakan seperti itu, wa ma anta, maksudnya itu wa ma anta bimusmi'in. Apa itu artinya? Kamu tidak bisa memperdengarkan orang yang di kuburan. Artinya omonganmu nggak bisa didengar sama yang dikubur itu. Kamu hanya minta kepada Allah. Orang dikubur tidak mendengar omonganmu. Orang dikubur sibuk alam sendiri. Cuma ada beberapa kondisi khusus seperti Nabi tadi khusus. Mereka baru mati dalam keadaan kafir supaya tambah sedih diajak ngomong sama Nabi. Itu kondisi khusus. Dalam Islam itu ada khusus, ada umum kan. Ada beberapa hal yang khusus. Nabi khusus boleh menikah lebih dari 4 itu khusus Nabi. Nabi itu kalau sholat tahajud itu wajib. Padahal kita tahunya sholat tahajud itu apa? Sunnah. Bagi Nabi wajib. Khusus Nabi. Jadi Nabi itu tidak mudah. Sholat tahajud aja wajib, ya kan? Kalau kita sunnah. Jadi harus kita pahami seperti itu. Antara khusus dan apa? Umum. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.